Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rivi Anissa Putri, Tata Rivika Natasha, dan Vira Melani. Materi kami adalah proses informasi dalam belajar. A. Memory dan forgetting, daya ingat dan lupa. Memori berarti daya ingat berdasarkan arti katanya. Daya merupakan kemampuan melakukan sesuatu atau tindakan dan daya berada dalam pikiran. Daya ingat berarti kemampuan mengingat kembali. Lupa, forgetting, ialah hilangnya kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi yang telah kita terima atau yang sudah kita pelajari. 1. Jenis daya ingat. A. Daya ingat jangka pendek. 1. Encoding. Proses meletakkan informasi dalam memori sesuai dengan bentuk persepsinya. 2. Stroke. Proses meletakkan informasi dalam memori ada perubahan struktur dan fungsi otak. 3. Retrieval. Proses meletakkan informasi dalam memori ada perubahan struktur. B. Daya ingat jangka panjang. Daya ingat jangka panjang adalah bagian sistem daya ingat yang menjadi tempat menyimpan informasi dalam kurun waktu yang lama dan dianggap sebagai suatu penyimpanan yang kapasitasnya sangat besar dan berdaya ingat sangat jangka panjang. 2. Penyebab lupa. A. Decay theory. Artinya, informasi telah terlalu lama tersimpan dalam memori tidak digunakan. B. Interverse theory. Menurut teori ini, lupa bukanlah disebabkan oleh informasi telah tersimpan terlalu lama, namun karena terganggu oleh informasi lainnya, misalnya karena informasi tersebut mirip dengan informasi yang akan diingat. C. Reconstruction schema theory. Teori ini menyatakan bahwa informasi yang telah tersimpan menjadi sulit untuk diingat kembali bukanlah karena terlupa, namun karena muncul dalam bentuk yang distorted atau muncul dalam bentuk yang tidak tepat. D. Motivates forgetting. Teori ini menyatakan bahwa informasi tersebut menjadi hilang karena memang sengaja dilupakan. B. Pemahaman konseptual berpikir. Indikator yang dapat digunakan untuk yang telah mempunyai pemahaman konseptual yaitu mampu 1. Menyatakan ulang konsep yang telah pelajari. 2. Mengklasifikasi objek-objek berdasarkan dipenuhi tidaknya persyaratan membentuk konsep tersebut. 3. Memberikan contoh atau non-contoh dari konsep yang dipelajari. 4. Menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematis. 5. Mengaitkan berbagai konsep. 6. Mengembangkan syarat perlu dan atau syarat cukup suatu konsep. Terdapat 3 pandangan mendasar tentang berpikir, yaitu 1. Berpikir adalah proses kognitif, yaitu timbul secara internal dalam pikiran tetapi dapat diperkirakan dari perilaku. 2. Berpikir merupakan proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan dalam sistem kognitif. 3. Berpikir diarahkan pada solusi atau menghasilkan perilaku yang memecahkan masalah. C. Problem solving atau pemecahan masalah. Kass dan Rosenzweig 1985 mengemukakan bahwa dalam pemecahan masalah biasanya dilalui tahap-tahap berikut. 1. Problem sensing. Mengidentifikasi kesenjangan antara situasi yang dipersepsi dengan situasi yang diharapkan. 2. Reviewing the problem untuk meyakinkan bahwa anggota organisasi sepakat dan sepaham tentang batasan persoalan yang dihadapi. 3. The generation of alternative solution, yakni bertukar pikiran untuk menganalisis setiap alternatif pemecahan. Devolution fase yang mencakup identifikasi tahap tindakan tentatif, reviewing, dan memilih solusi terbaik. 4. Planning action steps atau merencanakan tindakan. 5. Implementing action step atau menerapkan tindakan. 6. Following up atau menindaklanjuti. Ada 3 sifat pemecahan masalah pada umumnya, yaitu 1. Substansi, misalnya keputusan tertentu dalam notula rapat tidak seperti diputuskan atau dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan keputusan. Dengan kata lain, terjadi penyimpangan. Cara mengatasi hal seperti ini lebih bersifat single loop, hanya memperbaiki kekeliruan. 2. Struktural atau masalah yang diakibatkan sistem. Barangkali sistem tidak berubah, tetapi keadaan berubah, dan sistem tidak mampu menjawab tantangan zaman, sehingga yang dulu tidak dianggap masalah sekarang dianggap sebagai masalah. Misalnya, ketidakadilan, kemiskinan, dan keterbelakangan dahulu dianggap sebagai sesuatu yang alami atau natural.
tetapi dewasa ini dianggap sebagai masalah yang harus diselesaikan. 3. Teknis, misalnya kemacetan mesin, tetapi bisa juga karena ketidakmampuan menangani persoalan tertentu. Dalam hal pertama, mungkin cukup dengan single loop learning, tetapi dalam hal kedua perlu double loop learning mengubah keterampilan karyawan. B. Transfer metakognisi. Menurut L.D. Crow dan E. Crow dalam Surya Brata 2004, transfer belajar adalah pemindahan kebiasaan berpikir, perasaan atau pekerjaan, ilmu pengetahuan atau keterampilan dari suatu keadaan ke keadaan belajar yang lain. Faktor-faktor penyebab transfer dalam belajar dan pembelajaran dapat dilihat pada hal berikut. A. Inteligensi, B. Sikap, C. Materi pelajaran, D. Sistem penyampaian guru. Metakognisi atau metacognition adalah kesadaran, keyakinan, dan pengetahuan seseorang tentang proses dan cara berpikir pada hal-hal yang mereka lakukan sendiri, sehingga meningkatkan proses belajar dan memori. Menurut Schwartz dan Perkins, kemampuan metakognisi seseorang terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu A. Tacit use, yaitu jenis pemikiran yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tanpa berpikir tentang keputusan tersebut. Yang B. Aware use, yaitu jenis pemikiran yang berkaitan dengan kesadaran siswa mengenai apa dan mengapa siswa melakukan pemikiran tersebut. Yang C. Strategic use, yaitu jenis pemikiran yang berkaitan dengan pengaturan individu dalam proses berpikirnya secara sadar dengan menggunakan strategi-strategi khusus yang dapat meningkatkan ketepatan berpikirnya. Yang D. Reflective use, yaitu jenis pemikiran yang berkaitan dengan refleksi diri individu dalam proses berpikirnya sebelum dan sesudah atau bahkan selama proses berlangsung dengan mempertimbangkan kelanjutan dan perbaikan hasil pemikirannya. E. Psikologi Gestalt. 1. Konsep psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Fenomena adalah data yang paling dasar dalam psikologi Gestalt. Dalam hal ini, psikologi Gestalt sependapat dengan filsafat fenomenologi yang mengatakan bahwa suatu pengalaman harus dilihat secara netral. Dalam suatu fenomena terdapat dua unsur, yaitu objek dan arti. 2. Hukum-hukum belajar Gestalt. A. Hukum pregnans menunjukkan tentang berarahnya segala kejadian, yaitu berarah kepada pregnans itu, yaitu suatu keadaan yang seimbang, suatu Gestalt yang baik. Gestalt yang baik, keadaan yang seimbang ini mencakup sifat-sifat keturunan, sederhanaan, kestabilan, simetri, dan sebagainya. B. Hukum-hukum tambahan. Ahli psikologi mengadakan penelitian dalam bidang penglihatan dan menemukan bahwa objek-objek penglihatan itu membentuk diri menjadi Gestalt-Gestalt menurut prinsip-prinsip tertentu, diantaranya hukum keterdekatan, hukum ketertutupan, hukum kesamaan. Jadi yang penting bukanlah mengulang-ulang hal yang harus dipelajari, tetapi mengertinya, mendapatkan insight. Insight tergantung kepada kesanggupan, pengalaman, taraf kompleksitas dari suatu situasi, latihan, dan trial and error. 3. Kelebihan teori Gestalt. A. Menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. B. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksikan oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. C. Peserta didik dapat aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi menjadi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dari peserta didik.